Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita, yang mana Allah mengizinkan kita untuk thalabul ilmi, mengkaji, mendalami sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sampai di pertemuan Ar-Rahiqul Makhtum, kajian kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Setelah kita mengetahui bahwasanya Jazirah Arab ditinggali oleh 3 suku atau 3 bangsa, Al-Arabul Ba'idah, Arab kuno, zaman dahulu kala banget. Kemudian Al-Arabul Aribah, Arab asli. Kemudian Al-Arabul Al-Musta'ribah, Arab Western. Kita telah menjelaskan secara singkat Al-Arabu Al-Adnaniyah dan Al-Arabu Al-Qahtaniyah. Dan kita sampai di pembahasan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail, beliau memiliki 12 putra. Nabit atau Nabayut, kedua Qaidar, ketiga Atba'il, kemudian Mibsyam, Mishma, Duma, Misha, dan seterusnya. Nama yang asing. Ya, akhirnya rata-rata semuanya tidak dikenal sejarahnya, tersisa 2 saja, yaitu Nabit dan Qaidar. Adapun Nabit juga tidak terlalu terkenal. Yang terkenal adalah Qaidar. Jarak antara Adnan dan Qaidar, Adnan adalah kakek Nabi yang ke-21, sampai Qaidar, ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah yang pasti. Tapi ada sebagian ulama yang berusaha mencari tahu berapa jumlah kakek Nabi antara Adnan, kakek nomor 21, sampai ke Qaidar bin Ismail. Ada sebagian mereka menghitung setidaknya ada 40 orang kakek. Ada 40 orang kakek antara Adnan sampai Qaidar. Kemudian Qaidar, intinya dari garis keturunan Qaidar lahirlah Adnan, kakek Nabi yang nomor 21. Kemudian dari Adnan lahirlah Ma'ad. Ma'ad lahirlah Nizar. Dan Ma'ad ini hanya memiliki seorang anak, yaitu Nizar, kabilah Nizar, yang talbiyah mereka ditambahi kesyirikan. Dan Nizar memiliki 4 anak yang menjadi besar, yang 2 tidak terkenal, 2 terkenal. Yang kedua adalah Rabi'ah, kemudian Mudhar. Nah, Rabi'ah dan Mudhar inilah pembesarnya. Rabi'ah dan Mudhar. Adapun kabilah yang lainnya, Iyad sama Anmar, tidaklah terkenal. Terkenal hanyalah Rabi'ah dan Mudhar. Bangsa Mudhar, bangsa Rabi'ah.
Dari Robi'ah ada yang paling terkenal, yaitu Bani Hanifah. Bani Hanifah ini nanti ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan rasul, yaitu Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab dari Bani Hanifah, dia mengaku dialah nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi Iyad, Anmar, Rabi'ah, Mudhar putra dari Nizar. Nizar putra Adnan, Adnan putra Ma'ad, Nizar putra Ma'ad, Ma'ad putra Adnan. Adnan punya anak satu, Ma'ad. Ma'ad punya anak Nizar, satu. Nizar punya anak empat, Iyad, Anmar, Rabi'ah, Mudhar. Mudhar punya banyak anak empat, yang terbesar. Yang terbesar lagi adalah Hanifah yang terkenal. Yang muncul Nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Jadi dari Bani Rabi'ah. Nah, tersisa Mudhar. Nah, Mudhar ini ada dua kabilah yang besar, yaitu Qais Ailan dan Ilyas bin Mudhar. Dari Qais Ailan muncullah Bani Sulaim, Bani Hawazin, Bani Ghatafan. Dari Ilyas bin Mudhar muncullah Kinanah bin Khuzaimah. Sampai akhirnya Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Sehingga kita sudah selesaikan mengasup Nabi. Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan. Ada 11. Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Satu lagi hilang. Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 11. Tersisa 10 kakek Nabi yang belum kita bahas. Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kemudian kita akan membahas berkaitan tentang Quraisy. Suku Quraisy. Dari suku Quraisy ini, kabilah Quraisy ini, ikhwah, ada kabilah-kabilah bawahannya yang terkenal. Di antaranya adalah Al-Jumah. Kemudian Sahm, As-Sahmi. Kemudian Adi. Kemudian Makhzum, Taim, Zuhrah, dan Butun Qusay bin Kilab. Wahya Abduddar bin Qusay wa Asad bin Abdul Uzza bin Qusay dan Abdul Manaf bin Qusay. Quraisy, Allah akan angkat derajatnya. Pemimpin dari raja terbesar ya dari Quraisy. Sedangkan kabilah Quraisy yang paling terkenal ada satu, Jumah. Kemudian As-Sahm, Adi, Makhzum, Taim, Zuhrah, Qusay bin Kilab,
yaitu Abduddar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, sama Abdul Manaf bin Qusay, kakeknya Nabi. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan Abdul Manaf. Ada yang hilang. Tidak disebutkan penulis. Siapa kakek Nabi yang tidak disebutkan penulis? Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Apakah tidak disebutkan? Perlu dicek lagi nih. Kenapa tidak disebutkan oleh sang penulis? Apakah nanti akan disebutkan? Nanti kita lihat. Intinya, kalaupun tidak disebutkan, berarti dari atas Qusay. Karena beliau langsung membahas Abdul Manaf. Sedangkan Abdul Manaf ini kakek anaknya Qusay. Sedangkan ada kakeknya Qusay atasnya lagi yang tidak dibahas mungkin. Qusay yang tidak dibahas, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. 5 kakek Nabi. Langsung dibahas saja Qusay. Qusay bin Kilab, kakek Nabi yang nomor 5. Kakek Nabi yang nomor 5 ini memiliki beberapa putra. Di antaranya Abduddar, kemudian Abdul Uzza, kemudian Abdul Manaf. Abduddar yang paling tua, Abdul Uzza, kemudian Abdul Manaf. Ini semuanya anaknya Qusay. Qusay adalah seorang raja yang ada di Mekah kala itu. Kisah lebih lanjutnya kita sudah jelaskan di Mudarasah Sirah Rasul. Antum bisa cek di sana. Karena ini sistemnya penelitian, ya sudah, kita berjalan seperti penelitian, tidak terlalu banyak mendetailkan kisah-kisahnya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah itu dibahas khusus kakek Nabi apa nama Abdul Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kakek Nabi yang nomor 4, anaknya Qusay. Qusay nomor 5. Abdullah, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Qusay nomor 5, Abdul Manaf nomor 4. Nah, Abdul Manaf ini ikhwah, dia memiliki beberapa putra. Pertama, yang paling tua adalah Abdus Syams. Abdus Syams inilah yang Abdus Syams adalah orang yang hampir berperang dengan kakaknya keturunan Abduddar. Karena Qusay ini ketika meninggal dunia, dia memberikan kerajaannya kepada anaknya paling tua yaitu Abduddar. Abduddar meninggal, Abdul Manaf meninggal, tersisa anak-anak Abduddar dan anak-anak Abdul Manaf. Sehingga anak Abdul Manaf yang dipimpin oleh Abdus Syams, dia ini tidak rela kalau kerajaan Mekah, diantaranya Siqayah, Rifadah, Darun Nadwah, kemudian Hijabah, Liwa, 5-5-nya ini diambil oleh keturunan Abduddar. Abdus Syams pun berjanji harus meminta warisannya begitu. Sampai mengeluarkan bejana yang berisi minyak wangi dicelupkan, berjanji siap berperang. Begitu. Tapi dari Abduddar pun tidak mau berperang. Akhirnya terjadi perdamaian. Dibagi warisan. Untuk Abduddar, karena yang lebih tua, dia mendapatkan 3 bagian. Pertama, hijabah yang mengurusin Ka'bah. Yang kedua, liwa tentang peperangan. Kemudian yang ketiga, Darun Nadwah. Sisanya perkara Siqayah dan Rifadah. Siqayah dan Rifadah, minuman haji sama makanan haji, jamaah haji ya, itu diambil oleh Abdus Syams. Abdu Asyams begitu.
Dah, hiduplah akur mereka berdua. Sampai akhirnya Abdus Syams ini dikatakan miskin lagi papa. Jadi nggak punya uang gitu. Akhirnya ditambah lagi Abdus Syams ini, dia sering berpergian ke luar kota Mekah. Akhirnya Abdus Syams meminta adiknya yang bernama Hashim. Hashim, sini. Ada apa, Kak? Hashim, saya mau pergi. Tolong kamu ngurusi jamaah haji. Makanan jamaah haji, minuman jamaah haji. Akhirnya apa, ikhwan? Diurusilah sama si Hashim ini. Hashim ini kakek Nabi SAW. Kakek nomor 3. Jadi Abdul Muttalib bin Hashim. Abdullah disebut kakek ya, biar cepet aja. Nah, kakek Nabi Hashim. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tadi ibarat kata tadi yang betul-betul kepingin mendapatkan warisan itu adalah Abdus Syams. Tapi Abdus Syams sering keluar. Akhirnya diambillah sama adiknya Hashim. Hashim ini kakek Nabi yang menciptakan berpergian di musim panas dan musim dingin. Di musim panas pergi ke Palestina, Syam, karena di sana dekat dengan Eropa sehingga nggak bakalan kepanasan. Ketika musim dingin, kalau ke Palestina semakin dingin, nggak kuat mereka orang Quraisy. Akhirnya ketika musim dingin tiba, pergi ke Yaman, area dekat sama Khatulistiwa. Sehingga Hashim ini dialah pencetus berpergian khusus ketika musim panas pergi ke Syam, Palestina, ketika musim dingin pergi ke Yaman. Dan ini Allah abadikan li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tuh. Baru setelah itu suatu saat si Hashim ini berpergian sehingga di kota Madinah bertemu dengan seorang wanita bernama Salma. Menikahlah dengan Salma. Lahirlah Syaibatul Hamdi atau kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Sayangnya Hashim meninggal di Gaza. Jadi pas lagi di Palestina meninggal dunia. Sehingga Abdul Muttalib pun tidak mengetahui putranya. Karena udah meninggal dunia dulu. Dan Muttalib sebagai adik dari Hashim dan Abdus Syams pun terpaksa harus mengurusi tentang jamaah haji tadi. Sampai akhirnya Muttalib diberi kabar bahwasannya bahwasannya si Hashim ini memiliki keturunan dari istrinya bernama Salma yang pernah dinikahinya di Madinah. Baru langsung Muttalib pergi menaiki kuda sampai ke Madinah dan bertemulah dengan Syaibatul Hamdi Uban. Kok disebut Uban sih? Padahal kan namanya Abdul Muttalib karena katakan dia masih kecil tapi ada ubannya begitu. Makanya disebut Syaibah. Kemudian Muttalib pun membujuk siapa? Membujuk Salma, boleh nggak Syaibah ini saya bawa ke Mekah? Nggak boleh. Anak satu-satunya masalahnya. Dikasih tahu, tenang saja. Hashim ini dia raja loh. Dia memiliki ini dan itu. Akhirnya Salma pun ya silahkan dibawa saja. Akhirnya si Hashim pun Syaibatul Hamdi dibawa Muttalib. Kemana? Ke Mekah. Nah sampai di Mekah kan zaman dahulu kan ada gerbang ya, setiap kota itu mesti ada gerbang utamanya gitu. Ketika Muttalib membawa seorang anak kecil dari kota Madinah,
Orang-orang pun langsung memanggil Abdul Muttalib, budaknya Abdul Muttalib. Mereka berteriak, itu budak kamu ya, beli berapa harganya, berapa ini gitu. Jawab, bukan, dia bukan budakku, tapi dia adalah keponakanku. Aku pamannya, dia keponakanku. Keponakan dari siapa? Dari Hashim. Hashim meninggal di Gaza, punya anak namanya Syaibatul Hamdi. Nah, paham kan sekarang ikhwah kenapa asal usul disebut Abdul Muttalib? Aslinya itu Syaibatul Hamdi. Kok bisa dinamakan Abdul Muttalib? Karena orang-orang mengira Syaibatul Hamdi ketika naik kuda tadi dibilang apa? Budaknya Muttalib. Padahal Muttalib itu pamannya siapa? Syaibatul Hamdi, adik dari Hashim. Ya, seperti itu. Sampai akhirnya Hashim Muttalib pun mendidik Syaibatul Hamdi sampai betul-betul apa? Dewasa. Setelah itu baru dikasihkan. Muttalib mengatakan, Syaibah, iya paman, kamu sudah dewasa. Saya berikan ini warisan dari ayahmu. Berkaitan tentang Siqayah sama Rifadah. Berkaitan tentang Siqayah sama Rifadah. Ya udah langsung diurusi sama Hashim sampai akhirnya meninggal dunia. Siapa yang meninggal dunia? Muttalib. Muttalib pun meninggal dunia. Sampai akhirnya tersisalah Muttalib, Abdul Muttalib ya. Kita udah namanya ganti lagi bukan Syaibah. Udah pakai Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib ini yang aslinya Syaibatul Hamdi udah dewasa, nah ada pamannya namanya Naufal yang lebih kecil daripada Muttalib merampas tanah di belakang rumahnya si Hashim. Akhirnya Hashim pun meminta pertolongan. Kok Hashim sih? Syaibatul Hamdi meminta pertolongan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy pun nggak mau membantu Syaibatul Hamdi tadi. Udah, kamu kan urusan sama pamanmu sendiri, ngapain kamu minta bantuan kami, nanti takutnya perang lagi gitu kan. Jadi pamannya ini merampas haknya Abdul Muttalib itu loh di belakang rumahnya. Sampai akhirnya Abdul Muttalib pun menulis surat kepada pamannya yang ada di kota Madinah. Paman, kemarilah. Aku dizolimi oleh pamanku sendiri dari jalur bapak. Akhirnya paman yang dari kota Madinah pun datang rombongan. Mau memerangi siapa? Naufal. Ketemu sama Abdul Muttalib. Wahai keponakanku, mana Naufal? Dibilang, gak ada, Naufal lagi ini. Naufal lagi sana. Lagi duduk-duduk sama orang Quraisy di dekat Ka'bah. Ayo sini makan dulu paman. Capek kan 1 pekan loh. Kurang lebih naik kuda dari Madinah ke Mekah. Enggak, pokoknya langsung diselesaikan. Ya udah, akhirnya pamannya langsung datangin Naufal. Naufal, kamu harus mengembalikan hak keponakanku. Akhirnya Naufal pun mengalah dan memberikan tanah tadi kepada siapa? Kepada Abdul Muttalib. Karena memang itu miliknya Abdul Muttalib, Syaibatul Hamdi begitu. Cuma dizalimi sama Naufal. Dan ini kisahnya nggak disebutkan oleh penulis ya, nampaknya seperti itu. Tapi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab beliau. Makanya dengerin yang Mudarasah Sirah Rasul. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Dari Bani Hashim keluarlah Nabi Muhammad SAW. Hashim sudah selesai, Muttalib punya anak. Siapa? Abdullah. Abdullah punya anak, Nabi Muhammad SAW. Selesai dah itu. Berkaitan tentang nasab Nabi Muhammad. Kemudian Syekh Sofi Rahman Mubarak Furi menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Wasilah bin Al-Asqa. Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail, astafa min waladi Ismail Kinana, astafa min bani Kinana Quraisy, astafa min Quraisy bani Hashim, wastafani min bani Hashim.
Sesungguhnya Allah telah memilih dari anak Nabi Ibrahim, yaitu Ismail. Bukan Ishak. Ini kita mau membahas Nabi Muhammad loh ya. Kemuliaan Nabi Muhammad, kan kita udah tahu Nabi Muhammad ini manusia paling mulia, melebihi nabi-nabi yang lainnya. Sesungguhnya Allah telah memilih dari anak Nabi Ibrahim, yaitu satu Ismail, bukan adiknya. Ishak adiknya Nabi Ismail. Jaraknya 13 tahun. Bagaimana telah lalu. Kemudian dari anak cucu Nabi Ismail, Allah memilih siapa? Kinanah. Makanya dihafalkan nasab Nabi, kan udah bilang sama antum berkali-kali hafalkan nasab Nabi. Cuma 21, apa susahnya sih? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'adi bin Adnan. 21 selesai. Kalau antum benar-benar ngaku cinta sama Nabi ya hafal dong kakek-kakeknya Nabi juga. Nabi Muhammad aja hafal. Kalau nggak mau hafal ya nggak masalah, nggak berdosa. Intinya dari anak cucu Nabi Ismail, Allah mengangkat derajat Kinanah. Dari Kinanah punya anak. Allah memilih Quraisy. Quraisy ini siapa? Fihr bin Malik. Nah, dari Quraisy, anak cucu, Allah memilih Hashim. Dari Hashim, anak cucu, Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastafani min bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Nabi yang paling mulia, nasab beliau. Kemudian Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, beliau juga menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas adalah paman Nabi SAW. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih tua daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 2 tahun. Jadi kalau Nabi umur 60, berarti Abbas umur 62. Kalau Nabi umur 40, Abbas umur 42. Begitu. Saran seperti itu. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Abbas bin Abdul Muttalib ini paman Nabi, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, innallaha khalaqal khalqa faja'alani min khairi firaqihim wa khairil fariqain. Thumma ke sini enggak. Innallaha khalaqal khalqa faja'alani min khairi firaqihim wa khairil fariqaini. Thumma takhayyara al-qabaila faja'alani min khairil qabilati. Thumma takhayyara al-buyuta faja'alani min khairi buyutihim. Fa'ana khairuhum nafsa wa khairuhum baita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, lalu Allah menjadikanku, lalu Allah menjadikanku sebaik-baik golongan makhluk dan sebaik-baik dua golongan. Kemudian memilih beberapa kabilah, lalu menjadikanku bagian dari sebaik-baik kabilah. Kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku bagian dari sebaik-baik keluarga mereka. Maka aku adalah sebaik-baik jiwa mereka di antara mereka dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Intinya Nabi Muhammad itu orang paling baik di kaum Quraisy, bahkan seluruh manusia. Dah, paham kan? Habis itu apa ikhwan? Syekh loncat lagi, balik lagi ke depan tadi.
Sebenarnya kalau dilihat-lihat kayak kurang beruntun gitu ya, kurang sistematis gitu loh. Paham nggak sih? Masa udah sampai ke Nabi Muhammad, balik lagi ke atas. Syekh Sofiur Rahman rahimahullah, beliau seharusnya selesai bahas Nabi Muhammad, ya udah bahas kelahiran. Ya. Malah apa? Balik lagi ke atas lagi. Beliau mengatakan, setelah anak-anak Adnan beranak pinak, mereka berbencar di berbagai tempat di penjuru Jazirah Arab, menjelajahi tempat-tempat yang banyak curah hujannya, cari banyak yang hujannya tumbuh, hujannya banyak gitu. Pokoknya yang tidak gersang begitu. Kenapa demikian, ikhwah? Karena Jurhum sudah mengubur siapa? Jurhum keluar dari Mekah sudah mengubur air Zam-Zam. Coba kalau suku Jurhum keluar nggak ngubur air Zam-Zam, mungkin anak-anaknya Adnan nggak pergi. Mereka mencari curah hujan karena di Mekah nggak ada mata air. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, penulis kembali lagi menjelaskan, maka Abdul Qais dan marga Bakar bin Wa'il dan marga Tamim, mereka hijrah ke daerah Bahrain. Kemudian keturunan Hanifah, mereka hijrah ke Yamamah. Dan nanti keluar nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab. Ibu kota Yamamah. Hijr ibu kota Yamamah. Kemudian seluruh keturunan Bakar bin Wa'il pindah dari Yamamah ke Bahrain. Ini juga sebenarnya nggak ada faedahnya buat kita. Nggak ada apa-apanya itu. Jadi kalau antum mau mendalami banget, baru untuk mengapalin. Ini sebenarnya udah ada petanya juga. Kemudian keturunan Taghlib menetap di jazirah dekat kawasan Efrat. Di antaranya terdapat marga-marga yang pernah menjadi tetangga kabilah Bakar, sedangkan Bani Tamim menetap di daerah pedalaman Basrah. Taghlib. Ini anak-anaknya siapa, ikhwah? Anak-anaknya Adnan dulu. Oh ya, anak-anaknya Adnan. Lebih tepatnya ini anaknya siapa nih? Anaknya Robi'ah. Abdul Qais, Bakar, Taghlib, Hanifah, ini anak-anaknya Robi'ah. Duh, ini bukunya kenapa sih kok nggak dirapikan begitu ya? Nih Bakar nih. Bakar, Taghlib, sama bawah tadi sini. Ini anaknya Robi'ah nih. Kalau Bani Sulaim tadi anaknya mana? Banu Sulaim. Mudhar.
Ya perlu dimaklumi ya, karena buku ini udah 45 tahun yang lalu. Karena ini terakhir loh kita membahasin ini, sedikit lagi. Nah, ini kita kasih gini deh, ke bawah sini. Nah, ini sampai sini. Baru kita bilang Robiah. Robiah bin Nizar. Ya Allah. Kok lam sih? Robiah bin Nizar. La haula wala quwata illa billah. Robiah bin Nizar. Siapa aja nih? Abdul Qais, Banu Hanifah, kemudian Banu Bakar, Banu Taglib. Nah, semuanya apa? Robiah. Baru setelah itu membahas tentang Bani Mudhar. Nah, di Mudhar ini ada Banu Sulaim, tinggal dekat Madinah, nanti Nabi Muhammad perang sama Bani Sulaim. Kemudian Saqif, ini juga keturunannya Mudhar, Taif, atau Hawazin, lebih terkenalnya Hawazin. Kemudian Banu Asad, ini kalau dihitung Anda juga pusing kadang kalau melihat buku PDF buku bacaan PDF tapi kayak ngeblur gitu. Jadi tintanya itu kayak enggak sekarang. Ini kan Tamim, Huzail, Asad bin Khuzaimah. Kemudian Zubyan. Dah, intinya ini bawah apa? Mudhar. Mudhar bin Nizar. Kalau kita punya PDF-nya, kalau kita punya Word-nya enak ya. Karena nggak tahu apakah belum ngecek apakah di Maktabah Syamilah ada apa Word-nya ini ya. Kalau enak, kalau ada kan kita bisa kayak revisi sendiri begitu. Coba antum perhatikan. Kalau menurut Ana sih lebih bagusnya pembahasan ini diselesaikan dulu, ya kan? Ya. Jadi ibarat kata nih, ini Ana kasih garisnya, garis merah. Kok orang tidak apa-apa. Ini sampai sini. Ilyas bin Mudhar. Pokoknya ini kayak nggak ada hubungan begitu. Yang anak kasih ini, yang orange ini mulai kakeknya Nabi dari Quraisy sampai ke Nabi Muhammad SAW. Menurut Anda ini itu harusnya ditaruh paling belakang. Jadi sebelum bab ini selesai ya udah kan biasanya kan namanya pembahasan kan dari kakek yang paling atas kan Ibrahim, Ismail. Habis itu Qaidar. Habis itu baru 40 anak baru habis itu Adnan. Habis Adnan Ma'ad. Habis Ma'ad Nizar. Habis Nizar habis itu Mudhar. Habis Mudhar Ilyas. Ilyas Mudrika, habis Mudrika Huzaimah, dari Huzaimah habis itu Kinana, dari Kinana Nador, habis Nador Malik, habis Malik Fiher, habis Fiher terus sampai bawah sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW. Begitu itu maksud Anda. Karena setelah menyebutkan dua hadis Nabi, penulis
menyebutkan apa? Langsung kembali kayak seolah kayak kayak tabrakan apa sih tabrakan? Terjemahnya juga sama sih. Tapi ya Masya Allah kan. Kan kita udah tahu kan kemarin penulis ini nampaknya kan penulis cuma menyelesaikan dalam waktu berapa bulan kan. Kalau benar loh ya kan kita nggak tahu ya kehidupan ini. Ya yang jelas beliau memiliki peran lah buku ini sudah dinobatkan juara satu. Ya mungkin itu saja sih dari segi tata letak mungkin lebih mana mana. Ini Rabiul Awal. Rabiul Awal 1396 ya kan? Nah, kalau ini 1996, 1396, bulan 7, ya kan? Bulan 7. Tadi Rabiul Awal. Berarti berapa? Diumumkan perlombaan itu Rabiul Awal, Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab. Bulan 7 berarti Rajab. Rajab. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cuma 5 bulan. Jadi kemungkinan besar, Anda nggak tahu ya, beliau ini nulis buku ini berapa lama begitu loh. Tapi di sini ditulisnya tertera kata pengantar itu tanggal 7 bulan 7 Rajab. Haram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab. Jadi bulan ke-7 Rajab. Bulan ke-7 yaitu bulan Rajab. Sedangkan pengumuman lombanya itu bulan ketiga Rabiul Awal. Berarti sekitar 5 bulanan beliau menulis buku ini. Kalau benar loh ya, kan kita nggak tahu. 5 bulan nulis. Kalau benar 5 bulan nulis, kemungkinan besar memang belum sempat dikoreksi sama beliau begitu bermatang-matang gitu susunan-susunan. Nggak masalah sih. Nah, dan kalau antum dulu kita kan pernah juga eh, apa namanya mengkaji kitab beliau yang satunya ya, yang Raudhatul Anwar. Nih, kitab Raudhatul Anwar ini kita udah coret-coret juga. Ada beberapa memang kita apa namanya kita komentari begitu. Tapi masya Allah baguslah. Coba antum perhatikan di sini, beliau menulis buku ini tahun 1414. Beliau nulis buku ini 1414, ya kan? Kemudian tadi beliau nyelesain buku tadi 1496 gitu ya. Iya nggak sih? Atau 3? Oh 3. Tuh. Beliau mengarang kitab Rohiqul Maktum pada tahun 1396. Nah, 18 tahun kemudian muncullah kitab beliau yang ini, Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. 18 tahun kemudian. Jadi jarak antara buku Rohiqul Maktum dengan kitab Raudhatul Anwar itu kurang lebih ya 18 tahunan baru muncullah buku ini. Dan kita sudah khatamkan buku ini, cuma nggak di YouTube. Kita sudah pernah khatamkan buku ini, Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Ada 378 halaman, kita juga berikan komentar beberapa kali berkaitan tentang apa?
tasalsuli. Jadi urutan-urutannya lebih baik ini seperti itu. Nah, nggak masalah. Nggak ada buku yang sempurna. Tapi kalau buku ini berapa ya? Berapa tahun yang lalu? Sekarang 1442 kurangi 1414. 28 tahun yang lalu. Buku ini 28 tahun yang lalu. Jadi ditulis 28 tahun yang lalu. 28 tahun. 28 tahun yang lalu buku ini ditulis. Kemudian kalau Rahiqul Makhtum ditulis berapa? 1346 tahun yang lalu. 46 tahun lalu. Dan beliau meninggalnya tahun 2016. Beliau meninggal kok 2016? 2006 lah. Syekh meninggal tahun 2006. Dan jaraknya 18 tahun. Sehingga kalau antum mau baca buku, baca di kitab yang ini mungkin. Baca buku yang Raudhatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar. Karena ini buku kedua beliau setelah mendapatkan kemenangan penulisan Rahiqul Makhtum. Rahiqul Makhtum 46 tahun yang lalu ditulis. Kalau Raudhatul Anwar ditulis 28 tahun yang lalu. Kan sekarang kita tahun 1442. Kalau mau baca itu. Buku yang Raudhatul Anwar. Sudah ada terjemahannya kok. Tinggal antum beli saja. Raudhatul Anwar. Tapi kalau dari segi penelitian ya antum pakai yang Rahiqul Makhtum. Karena kalau antum lihat yang di Raudhatul Anwar tidak ada tidak ada pembahasan berkaitan tentang Arab-Arab. Langsung disebutin nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Du'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Muzar bin Ma'adi bin Adnan. Kalau sekilas tadi yang kita lihat di Rahiqul Makhtum, Syekh rahimahullah wa jazahullahu khairan, beliau ini menyebutkan nasab Nabi SAW walaupun tidak berurutan seperti ini ya ikhwah, karena namanya aja penelitian kan. Terkadang namanya penelitian itu terkadang terlupakan dengan kerapian begitu. Nah, dan tadi kita nggak bahas kan langsung dari Qusay bin Kilab. Jadi nggak dibahas Kilab itu siapa, Murrah siapa, Ka'ab siapa, Lu'ay siapa, Ghalib siapa. Tapi di sini dibahas Kilab itu namanya siapa, ini siapa. Nampaknya buku ini memang penyempurna begitu. Dan lebih cocok kalau antum mau baca buku ini. Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar. Itu kalau sekedar untuk membaca-baca buku ini, tapi sayangnya di Indonesia itu lebih banyak terjemahan Rahiqul Makhtum daripada terjemahan Raudhatul Anwar. Bahkan pas kita kajian waktu itu sedikit sekali atau bahkan susah sekali mencari terjemahan Raudhatul Anwar. Kebanyakan Rahiqul Makhtum. Padahal kalau dipikir-pikir, Syekh Sofi Rahman punya kitab yang mungkin lebih bagus lagi, lebih mudah difahami daripada Rahiqul Makhtum, yaitu Raudhatul Anwar. Karena beliau mengarangnya 18 tahun setelah terbitan buku pertama tadi. Nah, khatibillah zanallahu wa iyyakum, mungkin ini dapat kita sampaikan.
Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.